Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mata kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu tentang studi integrasi Al-Quran. Di pertemuan ini, kita akan memasuki tentang sejarah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga ada sejarahnya. Pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 17 Ramadan pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Maka perlahan-lahan diturunkan Al-Qur'an. Surah yang paling pertama turun disebut dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang paling pertama turun yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu resmilah Nabi Muhammad menjadi seorang rasul yang kemudian turun secara berangsur-angsur. Ya, turun secara berangsur-angsur. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di umur 60 tahun. Dan ayat yang paling terakhir turun itu di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa telah kusempurnakan agamamu Muhammad, telah kusempurnakan Islam ini Muhammad. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan haji terakhir, turunlah surah terakhir. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 pendapat para ulama memberikan pendapat tentang cara turunnya Al-Quran. Yang pertama, ada yang memberikan pendapat bahwa Al-Quran itu turun secara sekaligus. Ada yang memberikan pandangan bahwa turun satu kaligus itu Al-Quran 30 ayat 30 juz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz, ada namanya Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Segala takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada di Lauhil Mahfuz. Kalau misalnya fitrah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menikah di umur 30 tahun, maka dia sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini semua mulai dari manusia pertama sampai dengan manusia yang terakhir nanti sebelum kiamat, manusia yang paling terakhir lahir, semua takdirnya itu ada namanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Semua ada. Nah, karena Lauhul Mahfuz ini adalah takdir manusia yang ada di situ, mau dia baik, buruk, semuanya ada di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi jin, setan yang selalu meramal, melihat takdir seseorang, dia mengintip Lauhul Mahfuz. Dia intip, ini fitrah bulan depan apa kejadiannya. Ini nisbah bulan depan apa kejadiannya. Jadi kalau ada orang kerasukan, ini suka begini, ini suka begini, maka dia sudah mengintip di Lauhul Mahfuz. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak mempercayai yang namanya ramalan. Ramalan apalagi? Dukun-dukun yang meramalkan nasib kita. Itu diharamkan. Karena bisa jadi jin dan setan itu melihat takdir manusia di Lauhil Mahfuz. Kalau dia lihat dan benar kejadiannya, maka manusia itu menjadi percaya. Iya betul gitu, Nabi bilang Pak Dukun.
kita menikah di umur 30 tahun, bagus sekali itu. Nah, maka itu adalah musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala perbuatan baik manusia, perbuatan buruk yang akan terjadi, itu semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian bagaimana Pak kalau takdir buruk, kejelekan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, apakah bisa dirubah atau tidak? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau la yugayyiru qaumin, tidak akan berubah sebuah kaum apabila kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi meskipun di Lauhil Mahfuz itu kamu ditakdirkan menjadi buruk, itu bisa dirubah. Yaitu cara berubahnya dengan berdoa yang ikhlas, dengan bekerja yang sungguh-sungguh. Ikhtiar yang sungguh-sungguh. Apa contohnya? Lauhil Mahfuz menakdirkan Ari misalnya. Dia ditakdirkan, Ari ini ditakdirkan di Lauhil Mahfuz menjadi miskin 7 turunan. Apakah sebagai manusia kita harus apakah manusia kita harus menyerah terhadap takdir? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jaminan merubah takdir itu dengan berdoa dan berikhtiar. Karena Ari berdoa setiap malam, berikhtiar, bekerja keras, mendapatkan keuntungan dari kerja kerasnya, mendapatkan rezeki dari kerja kerasnya, akhirnya Ari mampu menjadi orang yang kaya. Merubah takdirnya di Lauhil Mahfuz dari orang yang miskin menjadi orang yang kaya. Jadi meskipun takdir itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, itu bisa dirubah dengan berdoa dan bekerja keras, berikhtiar. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran itu diturunkan di situ. Ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian berangsur-angsur Allah menurunkan Al-Quran itu dari langsung ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Secara berangsur-angsur. Malaikat Jibril mengambilnya di Lauhil Mahfuz dan kemudian memberikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan, ada juga pendapat yang kedua, yaitu Al-Quran diturunkan langit ke dunia setiap tahun sesuai dengan kebutuhan pada malam Qadar. Pada malam 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tidak tahu kapan turunnya Lailatul Qadar, tetapi Rasulullah memberikan kita isyarat bahwa di malam-malam ganjil di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dia adalah hari atau bulan lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan turunnya, tetapi Rasulullah memberikan isyarat di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa Allah telah menjadikan malam Qadar sebagai awal penurunan Al-Quran. Malam Qadar pada saat turunnya surah Al-Alaq itu di 17 Ramadan. Secara bertahap kepada Nabi SAW, kemudian tanpa melewati langit dunia. Ini beberapa pandangan, 3 pandangan ulama yang memberikan tentang caranya turun Al-Quran. Tetapi kita selaku umat muslim Sunni yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran itu
diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah ini bagaimana proses turunnya Al-Qur'an. Kalau Anda anak elektro ini ada namanya transmisi. Apa itu transmisi? Ada yang pernah belajar komunikasi data. Bagaimana data itu terkirim sekian gigabyte kepada penerimanya dengan kualitas yang baik. Itu namanya transmisi. Tentu harus ada penguat transmisi seperti antena yang kuat agar pesan dalam komunikasi data itu tersampaikan dengan baik, tidak ada cacat. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi tentang Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke Lauhil Mahfuz. Semua ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz ini berfungsi sebagai hard disk, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan takdir baik dan takdir buruknya manusia, perilaku baik dan perilaku buruknya manusia, tetapi di tempat disimpannya Al-Quran. Kemudian ada namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah inilah server. Kemudian dari Baitul Izzah ini dibawa oleh Jibril. Inilah Jibril yang disebut dengan gelombang elektro. Yaitu data yang dikirimkan dari server ke klien 1, klien 2, penerima. Itu jika ingin data kualitasnya baik, maka gelombang elektronya harus baik. Yang kemudian data setelah dikirim di-download. Nah, di-downloadnya itu secara munajjiman. Pada saat Al-Quran itu turun, ada banyak isyaratnya. Ada lonceng, ada apalagi suara bergemuruh, dan lain sebagainya. Kemudian sampailah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Al-Quran atau ayat-ayat Allah ini, kalamullah ini disusun, kemudian disampaikan kepada umat manusia. Jadi ini adalah proses sejarah Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur. Hingga kemurniannya dijaga sampai dengan umat manusia. Tidak bisa syaitan mengganggu proses turunnya Al-Quran. Pak, apakah bisa itu setan? Nah, rubah-rubah itu kalimatnya Al-Quran, tidak. Kemurniannya terjaga dari turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa malaikat Jibril, dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat manusia, termasuk kita hari ini, meyakini Al-Quran itu. Nah, ini adalah proses transmisi Al-Quran. Jadi Lauhil Mahfuz ini sebagai hard disk, tempat penyimpanan utama Al-Quran. Jadi agama ini, agama Islam, kemurniannya masih 100%. Terjaga kemurniannya. Berbeda dengan Kristen yang punya kitab Injil sebagai kitab sucinya. Dia punya Injil itu ada namanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ada amandemennya. Di Perjanjian Lamanya itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Karena perkembangan zamannya, para non-Muslim Kristiani itu membuat perjanjian baru. Merubah perjanjian lama itu menjadi perjanjian. Tapi kalau Al-Quran, itu autentifikasi isi, kemudian penulisan, itu terjaga dari
dibawanya malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada perjanjian baru Al-Quran. Tidak ada yang bisa merubah dan kemudian memodifikasi isinya. Meskipun kekhalifaan khilafah Islamiyah, karena Islam ini adalah pernah di Jazirah Arab dipimpin oleh seorang khalifah yang kemudian sesuai dengan keinginannya hanya Al-Quran yang terjaga otentifikasi keaslian. Kemudian, apa hikmah diturunkan Al-Quran beransur-ansur? Yang pertama, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah. Hikmah yang pertamanya agar Rasulullah itu meneguhkan teguh hatinya dalam menjalankan dakwahnya. Yang kedua, kesesuaian dengan peristiwa, situasi, dan kondisi masyarakat yang dituju. Jadi kalau ada orang yang mengutip Al-Quran, yang kemudian memberikan penafsiran yang berbeda, maka lihatlah ayat Al-Quran itu, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, pada saat apa dia turun. Ya toh? Tidak boleh karena kita ikut kontestasi politik, membawa ayat-ayat Al-Quran, kemudian berbeda maknanya. Karena ayat Al-Quran itu turun berdasarkan peristiwa, situasi, dan kondisi masyarakat yang dituju. Tidak boleh sembarangan kita memakai ayat Al-Quran. Kita bisa lihat asbabul nusulnya, sebab-sebab turunnya. Oh, kondisi masyarakat pada saat itu seperti ini. Terlalu pelit, dia menimbun hartanya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran tentang kewajiban memberikan zakat. Itu asbabul nusulnya, sebab-sebab turunnya. Jadi tidak boleh kita serta-merta memakai ayat Al-Quran yang berbeda dengan konteks kejadian, dengan konteks kekinian. Harus sama supaya tidak berbeda penafsiran. Kemudian yang ketiga, mendidik masyarakat yang sedang tumbuh atau mengalami perubahan. Jadi Rasulullah SAW mengembang misi kenabian dan kerasulan itu sekaligus mendidik. Kemudian beliau melakukan perubahan dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang maju, masyarakat Islam yang maju. Kemudian yang keempat, mempermudah dalam menghafal dan memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi salah satu hikmahnya agar mudah dihafal. Kenapa ayat Al-Quran ini turun secara beransur-ansur. Yang kelima, membuktikan Al-Quran benar-benar kalam Allah, bukan kalam Muhammad SAW. Makanya di dalam sejarah Islam itu Rasulullah SAW ditakdirkan untuk tidak bisa menulis. Dan sampai beliau menulis, bukan Al-Quran ini, tulisannya Nabi Muhammad. Menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah, benar-benar perintah Allah, benar-benar ucapan Allah, bukan kalam Muhammad. Nah, kemudian ada karakter turunnya Al-Quran. Ada 3 periode. Periode pertama yaitu kandungan Al-Quran berisi 3 hal. Ada 3 hal di dalam Al-Quran. Yang pertama itu tentang pendidikan kepribadian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berada di Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7. Pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Jadi karakter periode pertama Al-Quran itu pada saat Rasulullah berada di Mekah, yaitu pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Pernyataan ketuhanan
membawa masyarakat kota Mekah mengakui Tuhan itu satu, yaitu memberikan pendidikan tentang pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Jadi pada saat Rasulullah di Mekah, rata-rata ayat yang turun di kota Mekah adalah ayat-ayat yang berhubungan tentang akidah. Akidah umat Islam pada saat itu. Pembangunan akidah umat Islam. Tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Itu ada di surah Al-A'la. Dan surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Itu termasuk ayat-ayat Makkiyah. Pendidikan dasar mengenai ketuhanan. Jadi kalau ada bilang, Pak, Tuhan itu 3, bukan 1 sebenarnya. Berarti ini bagian tidak mengimani Al-Quran. Padahal sebagai seorang Muslim, kita harus beriman kepada Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu salah satunya memberikan pengetahuan dasar mengenai ketuhanan. Sudah dia tidak beriman berarti. Yang ketiga, yaitu dasar-dasar akhlak Islamiyah dan pembentukan masyarakat Muslim. Setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, bukan lagi tentang pengetahuan dasar mengenai ketuhanan, tetapi akhlak Islamiyah dan pembentukan masyarakat Muslim. Makanya ketika berada di periode Mekah, di periode Madinah, disebut sebagai masyarakat Madani. Pembangunan akhlak Islamiyah dan pembentukan masyarakat Muslim itu berada di kota Madinah. Hingga Rasulullah wafat di kota Madinah Al-Munawwar. Tapi periode Mekah, Rasulullah mengajarkan tentang dasar-dasar ketuhanan. Dasar-dasar tauhid ketuhanan. Mana Nur Agustiawan? Coba buka Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 7. M. Nur Agustiawan. Iya, Pak. Coba buka Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 7. Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 7. Al-Mudassir. Iya, Pak. Lain, Pak. Akan dibaca. Ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir. Qul fa'ansir. Wa rabbuka fatansir. Wa fiyya wasiyabaka fatashir. Warraja. Ayat kelima. Warzujaha fajhur. Wala tamsun tastahsir. Walitabika fashabir. Sudah, Pak? Ya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul Apa artinya? azim. Yang artinya, wahai orang yang berkumpul, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji dan janganlah engkau memperoleh balasan yang lebih banyak dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ya, itu
tentang pendidikan kepribadian bagi Rasulullah. Allah memberikan pendidikan kepada Rasulullah. Muhammad, bangunlah, ya ayyuhal mudassir. Bangunlah, karena di situ terdapat masyarakat yang jahiliyah, yang gemar bermabuk-mabukan, gemar berzina, dan lain sebagainya. Bangun Muhammad. Berilah dia peringatan. Kumpa anzir. Allah memberikan kepribadian. Bangun, berikan dia peringatan. Wa rabbuka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Sampaikan dia kepada masyarakat jahiliyah itu bahwa agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan bersihkanlah pakaianmu, karena masyarakat jahiliyah dulu itu lebih barbar dari masyarakat yang keterbelakangan. Pakaiannya semaunya, kemudian gemar bermabuk-mabukan, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-A'la. Surah Al-A'la, Amanah Putra. Mana Amanah Putra? Surah Al-A'la, ya, silahkan. Tunggu, Pak. Ya. Surat Al-A'la. Ini surah Al-A'la adalah pengetahuan dasar tentang ketuhanan. Al-A'la. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan itu. Al-A'la tuh. Surah ini. A'la. A'la ini. Oh, Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu husa'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fazakir in nafa'atiz zikra. Sayazakkaru may yakhsha. Wa yatajannabuhal asqa. Allazi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa zakara asma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis sufil ula. Sufi Ibrahim.
suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahu. Allahul azim. Bagus cara mengajimu, Amanah. Dari pesantren atau dari mana? Enggak, Pak. SMK, Ji. Oh, SMK. Tapi rajin kok Iya. mengaji. Nah, Belajar mengaji, Pak. ini berbicara tentang Sabbihisma rabbikal ladzi khalaq, tentang dasar mengenai ketuhanan. Kalau Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, yang Al-Ikhlas 112. Ini Sabbihisma rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang kemudian di akhir ayat itu ini menjelaskan tentang keagungan Tuhan yang menciptakan rumput, yang kemudian menciptakan hari kiamat. Dia menciptakan hari kiamat, kemudian menghidupkan di akhirat kehidupan yang kekal. Yang kemudian di dalam ayat ini tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini berbicara tentang keagungannya yang menciptakan rumput, menghidupkan kehidupan kekal di akhirat, dan menciptakan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kita bumi ini bisa berdiri, berjalan, semuanya sesuai dengan porosnya, itu karena ada yang disebut dengan gravitasi bumi. Apa itu hari kiamat? Hari di mana Allah Subhanahu wa taala yang mencabut namanya gravitasi bumi. Coba bayangkan kalau tidak ada gravitasi bumi. Kita tidak bisa menapak kaki di atas bumi. Karena semua akan berdiri, akan melayang di atas porosnya. Yang lebih parah lagi kalau kita di dalam toilet buang air besar, tidak ada gravitasi, si kuning bisa terbang-terbang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk melakukan dimulainya hari kiamat, maka Allah hanya mencabut sedikit kemahakuasaannya, yaitu namanya gravitasi bumi. Dicabutlah gravitasi bumi. Semua tidak kembali kepada porosnya. Gunung-gunung akan bertebarangan di dalam surah Al-Qamar, di dalam surah tentang hari kiamat. Gunung-gunung akan berterbangan karena gravitasi itu dicabut. Hanya Allah Subhanahu wa taala mencabut satu kekuasaannya, yaitu gravitasi. Gunung akan terbang karena tidak diikat lagi yang namanya gravitasi. Manusia akan terombang-ambing di hari kiamat karena tidak ada lagi gravitasi. Semua benda yang ada di bumi, semua benda yang ada di angkasa akan terbang bertabrakan karena tidak ada lagi gravitasi. Itulah hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala menarik satu kekuasaannya yang namanya gravitasi. Betapa pentingnya yang namanya gravitasi. Air terjun mengalir dengan indah itu karena faktor gravitasi. Kita bisa bermain bola di lapangan sepak bola itu karena faktor gravitasi bumi. Tetapi pada hari kiamat Allah mencabut itu yang namanya gravitasi, mulai dari semua tata surya akan bertabrakan, gunung-gunung akan berterbangan karena tidak diikat lagi oleh yang namanya gravitasi. Selanjutnya kita lanjut lagi, di periode ini berlangsung 4-5 tahun. Ya, dan menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat Arab. Tentu ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Al-Quran ini ada reaksi yang muncul di kalangan masyarakat Arab. Makanya kalau ada di sini diajak kebaikan dan kemudian bereaksi, ya bisa jadi nenek moyangnya dari golongan masyarakat jahiliyah, karena diminta untuk kebaikan dia
menimbulkan reaksi. Ada temanmu, ayo kita pergi sholat. Jangan mau dulu sebentar, masih ada besok. Nah, bisa kita curigai neneknya itu adalah bagian dari bangsa jahiliyah. Karena diajak kebaikan, dia menolak kebaikan. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW mendakwahkan, menyampaikan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar menolak karena kebodohan mereka. Bukan karena dia mengerti, tetapi dia menolak karena kebodohan. Orang-orang jahiliyah itu diajak, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terlalu lama memegang adat istiadat itu, akhirnya dia terlena, dan karena kebodohannya dia menolak ajaran dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika disampaikan tentang firman Allah, yang menolak itu ada karena kebodohannya, yang kedua karena mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Dia diajak untuk beriman kepada Allah, kemudian dia menolak karena kebodohan, dan dia mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Yang terakhir, yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar hingga perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Inilah Al-Quran, kalam Allah yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Menyampaikan pada masa tahun-tahun pertama kerasulan Nabi Muhammad. Menyampaikan tentang ketuhanan. Ada yang menolak karena kebodohan Nabi Muhammad. Mereka menolak itu karena mereka bodoh. Allah menyampaikan seperti itu. Muhammad, berdakwah di situ, mereka menolak karena mereka mempertahankan adat istiadat dan nenek moyang. Jadi itu. Mana Abdul Wahid? Abdul Wahid, coba buka surah Al-Anbiya ayat 24. Abdul Wahid. Ya, Pak. Coba surah Al-Anbiya ayat 24. Aduh. Ya, tunggu dulu. Surah apa? Surah Al-Anbiya ayat 24. Ya, Pak, baru ku cari, Pak. Iya. Jaringanku di sini, Pak. Tapi ku saji ya, Pak. Andri Rahman, mana Andri Rahman? Andri Rahman. Lagi di luar, banyak apa? Lagi di luar ini. Astullah. Mana Astullah? Ya, Pak. Ya, coba surah Al-Anbiya ayat 24. Surah Al-Anbiya ayat 24. Cari dulu, Pak. Artinya saja, Pak. Katakanlah Muhammad. Kenapa tidak disebut Arabnya? Tidak bisa mengaji. Masih terbata-bata ini, Pak. Tidak apa-apa, Ada nih, Pak. baca saja. Ada nih, Pak. Masa namamu Ada nih, bagus saya dapat, Abdul Pak. Wahid, tidak bisa aku mengaji. Ya. Coba. Belum. Ya, Bu. Iya, Pak. Amitakhasu, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi
Mana? Loading. Amitakhasu min dunihi alihatan. Mana Wahid? Jaringanku, Pak. Tunggu dulu, Pak. Masa namamu Muslim begini tidak bisa kau mengaji? Nanti kalau kau Bisa, punya Pak. alim, Cuma bagaimana bagus cara juga. mengajarkan mengaji? Coba, biar salah, biar benar, baca saja. Nanti saya benarkan. Bisa, Pak. Cuma denganku, Pak. Ini bagus saya dengar jaringan. Coba. Mana Wahid? Tahu itu Wahid. Wahid itu bahasa Arab. Artinya satu. Abdul Wahid. Wahid. Iya, Pak. Baru, Pak. Udah bagus ke jaringanku, Pak. Mana Muhammad Ikram? Muhammad Ikram. Muhammad Ikram. Iya, Pak. Ya, coba surah Al-Anbiya ayat 24. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 24. Coba. Tunggu bahasa cari, Pak. Mana? Itu kita lanjutkan kalau tidak ada. Ada nih, saya dapat. Ya, silakan. Wahid. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminat tahadu min duhi ailahatta kulhatul burhanakum haz ruman qabli bal Asa aktsaruhum sikru la min ma'iyya. Haza zikru man ya'lamuhum la ma'iyya. ya'lamu Wa zikru man qabli. wasikru man qabli Qabli. Bal aksaruhum bal aksaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. mu'ridun. Sadaqallahul azim. Apa artinya? Sadaqallahul azim. Artinya, apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu
Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tahu yang hak, karena itu mereka berpaling. Ya. Mereka berpaling karena dia sebenarnya tahu kebenaran itu. Iya, Pak. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di periode kedua sejarah turunnya Al-Quran berlangsung selama 8 sampai 9 tahun. Ayat Al-Quran tersebut telah sanggup memblokade paham jahiliyah dari segala segi, sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam pikiran akal sehatnya, dalam pikiran sehatnya. Jadi umat masyarakat jahiliyah itu sudah diberi blokade dengan paham Al-Quran ini. Di dalam surah An-Nahl, di dalam surah Fusilat, di dalam surah Yasin, menjelaskan tentang bahwa paham jahiliyah itu adalah paham yang sesat, yang kemudian mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah periode ketiga. Jadi ada namanya periode pertama, periode ketiga. Ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di kota Madinah Al-Munawwar. Rasulullah membangun yang namanya peradaban masyarakat Madani. Kalau orang sebut masyarakat Madani, berarti itu adalah masyarakat Madinah yang maju, hidup secara berdampingan, berbeda agama, suku, dan lain sebagainya, hidup di dalam negara Madinah yang diikat oleh Sahifatul Madinah, namanya deklarasi atau piagam Madinah, yang menyatakan bahwa umat Islam bisa membeli makanan, barang di toko non-muslim. Suku yang mayoritas melindungi suku yang minoritas. Umat Muslim sebagai umat yang mayoritas wajib hukumnya melindungi kelompok minoritas. Itu piagam Madinah yang dibangun oleh yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kota Madinah menjadi kota yang rukun, damai, saling berdampingan satu sama lain. Karena majunya kota Madinah dalam peradaban Islam disebut sebagai masyarakat Madani, masyarakat Madinah yang saling hidup berdampingan. Sehingga yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai yang terakhir turun memakan waktu sekitar 22 tahun. 22 tahun turunnya ayat Al-Quran. Bukan pada saat Nabi Muhammad lahir turun ayat Al-Quran. Nanti di umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan wafat di umur 60 tahun. Berarti ada waktu 22 tahun yang dipakai Malaikat Jibril untuk menurunkan ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk menjaga keotentifikasian Al-Quran, karena Nabi tidak bisa menulis, maka Nabi mengangkat para penulis wahyu Al-Quran seperti Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah, sahabat Ubay bin Ka'ab, dan sahabat Sa'id bin Sabit. Apa itu sahabat? Sahabat itu adalah orang yang hidup di sesaman dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani sahabat dan mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sahabat. Karena ada juga orang yang hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pantas disebut sahabat. Kayak Abu Jahal. Itu sesaman dengan Nabi, tetapi tidak mengimani. Makanya dia bukan bagian dari sahabat. Jadi sahabat Nabi, Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Sa'id bin Sabit, inilah orang-orang yang cerdas di zaman Rasulullah, yang sudah punya kepandaian menulis dan menjaga otentifikasi Al-Quran. Beliau kalau ada Al-Quran, dia tulis lagi. Ada ayat turun. Nabi Muhammad
ya Muawiyah, saya menerima firman Allah. Ditulis lagi Muawiyah. Ditulisnya di mana? Di pelepah kurma, di lempengan batu, di daun lontar, kulit kayu, di pelana, potongan tulang belulang binatang, ditulis oleh Muawiyah, Ali, Ubay bin Ka'ab, dan Said bin Sabit. Kemudian, bagaimana kodifikasi Al-Quran ini pada saat turun? Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada malam bulan Ramadan secara murajaah. Rasulullah mendengarkan secara murajaah, namanya murajaah. Kayak tadi siapa yang baca Al-Quran? Amanah. Saya dengarkan itu namanya murajaah, mendengarkan, membetulkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi jangan ada malu-malu kalau ada yang tidak tahu mengaji. Nanti kalau kamu punya anak, bagaimana caranya anakmu kau ajar mengaji kalau tidak bisa mengaji? Nah, ini ciri-ciri kodifikasi Al-Quran. Nah, ini bentuk yang ditulis Muawiyah di dekat Taif. Dia pada tahun 58 Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? Tuh sudah 1400 berapa? Berapa Hijriah? 1400 berapa Hijriah? Ini 43 sekarang, 43 Hijriah. Ini 58 Hijriah. Ditulis oleh Muawiyah di dekat Taif. Ayat Al-Quran di atas batu. Kalau ini Al-Quran ditulis di atas kulit onta. Ini kaligrafinya namanya kaligrafi Kufi. Kaligrafi Arab itu ada banyak. Jenis-jenis tulisannya itu ada banyak. Ini kaligrafinya kaligrafi Kufi. Kaligrafi Kufi yang ditulis di atas kulit onta. Kemudian ini adalah di atas kulit kayu. Ini di atas kulit kayu, ayat-ayat Al-Quran yang di atas di dalam kulit kayu. Ini adalah Al-Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar. Dikumpulkan perlahan-lahan, nanti di zaman Utsman bin Affan, menjadi mushaf utuh yang kemudian dijaga otentifikasinya, dicetak modern sampai saat ini. Jadi terjaga turun-temurun, tidak ada perjanjian baru, tidak ada perjanjian lama, begitu saja. Dan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi tidak perlu dimodifikasi ayat Al-Quran. Dia selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Fitra yang men-screenshot lagi absennya. Nanti saya absen secara digital di Smart Campus. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.